Karena CEO terkejut mengetahui, ayah yang baru dikenalnya ternyata tidak makan daging berlemak saat makan. Ini membuatnya mulai meragukan identitas orang tersebut. Karena dia jelas ingat bahwa ayahnya sangat suka daging berlemak saat kecil. Namun, dia belum sempat bertanya. Dia melihat ayahnya, yang sebelumnya alergi terhadap cabai, makan ayam pedas dengan nikmat. Ini semakin menguatkan kecurigaannya. Ternyata 20 tahun yang lalu, dia yang kehilangan ibu saling bergantung satu sama lain dengan ayahnya. Namun selama bertahun-tahun, meskipun secara materi dia telah merasa puas, tapi di dalam hati, dia tidak pernah merasa bahagia. Karena tindakan ayahnya saat dia masih kecil, seperti duri yang tertanam di hatinya. Setiap kali melihat kunci yang diberikan oleh ayahnya, dia akan terjerumus dalam rasa bersalah yang dalam. Dia sangat berharap suatu hari dapat bertemu dengan ayahnya, untuk menebus kesalahan yang telah dibuat padanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa takdir berputar-putar. Ayah yang selalu dia pikirkan saat ini sedang bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan sendiri. Namun karena kelelahan bertahun-tahun, dia baru tahu bahwa dirinya menderita kanker paru-paru stadium akhir. Dokter memberitahu dia bahwa jika tidak segera menjalani operasi, dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Memikirkan bahwa mungkin tidak akan pernah bertemu anak perempuannya lagi seumur hidupnya, pria itu memutuskan untuk mengirimkan 20.000 yuan yang ia hemat untuk dia, sebagai sedikit perhatian terakhir darinya. Karena tidak bisa menggunakan smartphone, dia hanya bisa meminta bantuan rekan kerjanya. Namun rekan kerja tersebut baru tergerak untuk melakukannya. Saat mentransfer, dia diam-diam mengubah jumlahnya menjadi 200 yuan. Setelah itu, pria tersebut ingin memastikan keadaan transfer. Tetapi dia dihadapkan dengan alasan ponsel tidak ada baterai oleh rekan kerjanya. Pria yang baik itu tidak berpikir lebih jauh. Namun pelalaian dia akan mengubah nasib keduanya secara drastis. Dan CEO segera menerima informasi tentang pembayaran yang masuk. Ini membuatnya sangat bersemangat, yaitu ayah. Pasti itu ayah. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya menerima kabar dari ayah. Lihat, aku mendapat pesan dari ayahku. Sayang, saya akan memeriksa informasi pengirim. Suami segera mencari informasi berdasarkan data transfer. Dia menemukan informasi tentang pengirim uang, dan orang itu juga bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan sendiri. CEO yang menerima informasi ini, segera meninggalkan pekerjaannya, menuju departemen logistik untuk mencari ayah. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Pengirim uang bernama Li Wangchong baru saja datang ke perusahaan kita. Dari mana wanita sialan ini? Jangan-jangan ini anakku perempuan? Apakah kamu tahu siapa saya? Kepala Departemen Logistik Zhou Jianren. Kepala Departemen Logistik, kan? Wah, pejabat yang besar sekali. Bisa sembarangan memukul dan memperlakukan orang, kan? Dia hanyalah seorang pemungut sampah yang buruk. Jangan bilang untuk memukul dia. Paman saya adalah manajer Departemen Logistik, Zhou Qin. Departemen Logistik ini, ya. Namun ini adalah kekuasaan keluarga Zhou. Hari ini ayahmu mengotori sepatu yang Master Zhou. Masalah ini bisa besar. Jika kamu tidak ingin dia mati, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana cara kamu meminta rasa malu padaku? Kepala Zhou, dia bukan putri saya. Gadis, sebaiknya kamu pergi segera. Mereka semua adalah orang-orang penting di grup Gusi. Kita tidak bisa menghina mereka. Saya bisa menangani masalah ini. Bukan putri, karena begitu melindungi. Masalah ini sedikit menarik, ya. Cantik, tak disangka selera kamu begitu berat. Kamu benar-benar suka ini, pria tua yang malang dan bau. Jika tidak, kau bersamaku, kakak. Jaga mulutmu lebih bersih. Beraninya kamu memukulku. Ini adalah grup Gusi. Kamu siapa sih? Saya siapa sih? Saya adalah CEO dari grup Gusi. Guyi. Guyi, kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Kamu bahkan berani mengaku sebagai CEO kami. Saya lihat kamu tidak tahu cara menulis kata, mati. Lihat apa? Ayo, berhenti semua. Paman, kenapa Anda datang? Brengsek, cepat berlutut dan minta maaf kepada CEO. Paman, CEO, Anda lihat, dia sudah mengakui kesalahannya. Anda yang besar tidak mempedulikan yang kecil. Berikan dia satu kesempatan untuk berubah. Manajer Zhou, apakah kamu mengajarkanku cara bekerja? Atau katakanlah selain departemen logistik ini, seluruh grup Gu, seharusnya semua menggunakan nama Zhou. Tidak berani, tidak berani. Silakan CEO, hukum saya. Silakan CEO, hukum saya. Manajer Zhou pilih kasih dan kurang tegas dalam memimpin bawahan. Jadi Anda langsung pergi ke departemen SDM untuk ditangani sesuai prosedur. Mengenai Anda, Zhou Jianren, Anda langsung pergi ke kantor polisi untuk ditangani sesuai prosedur. Sini, bawa mereka berdua ke sini. CEO ini bukan urusan kami. CEO, bagaimana Anda bisa begini? CEO, terima kasih banyak.
Tidak apa-apa. Cewada apa, Oh. Tidak apa-apa. Mungkin hanya belum sarapan. Mungkin agak pusing. Saya punya telur rebus di sini. Tenang saja, itu bersih. Anda pasti harus makan dengan baik, agar tubuh tetap sehat. Nian, harus makan dengan baik, agar tubuh bisa sehat. Sedang melakukan apa dengan sembunyi-sembunyi? Apakah sebelumnya paha ayam itu jauh dari besi? Kamu juga adalah kaki tanganku. Saya tidak melakukannya. Namamu Li Wangchong. Namamu adalah Li Maochong. Namamu Li Maochong. Apakah kamu telah mengirimkan saya nomor WeChat? Dalam akun 0569. Mengirimkan 200 yuan. Bagaimana CEO Guyi tahu? Saya harus mati. Dalam hal mengirim uang untuk putrinya. Apakah saya telah menepong Li Tiesu? Telah terungkap. Ya. Ayah. Akhirnya saya menemukan Anda, Pak. Saya adalah putri Anda, Ayah. Saya adalah pemilik kartu ATM ini. Saya adalah putrimu. Begitu, putri yang hendak mengirim uang Li Tiesu, sebenarnya adalah CEO Guyi. Dan CEO Guyi malah menganggap saya ayah kandungnya. Li Tiesu. Saya minta maaf. Kekayaan sial ini tiba-tiba datang. Bagaimana saya bisa menghadapinya, putriku? Selama bertahun-tahun ini, tahun-tahun terakhirku, aku sangat mencarimu. Pemaafkan aku. Anakku telah membuatmu menderita. Jangan khawatir. Mulai sekarang, anakku pasti akan berbakti padamu dengan baik. Saya membawa ini untukmu. Dan cucu perempuanmu. Kita akan menghormati Anda bersama-sama. Hei suamiku. Aku menemukan ayahku. Cepatlah datang untuk menjemput kami pulang. Kami pulang. Cepat. Papelan pelan. Hati-hati kepalamu. Ada apa? Ini apa? Suamiku, aku ingin kau membantuku menjemput seseorang. Nanti di sini, ini adalah rumah barumu. Jika ada yang kau butuhkan, Anda tinggal perintahkan saja pada Bibi Wang. Tuan, silakan duduk. Ibu, Nian. Ibu mana? Aku telah menyiapkan kejutan untukmu. Nian sebelumnya tidak selalu berteriak. Ingin membantu ibu menemukan kakek. Lihat, ini dia kakek. Nian, dia bukan kakek. Anak kecil mungkin masih muda. Tunggu dia. Setelah beberapa waktu, dia akan terbiasa. Tidak apa-apa. Li Taizu, istriku, kau bantu aku mencari seseorang. Saya membawakannya untukmu. Ayo Li Tiesu, tidak sepenuhnya baik. Li Taizu, kenapa kau datang? Aku melihat Li Tiesu ini, masih terlihat cukup akrab. Sudah terluka sedikit lagi. Aku hanya berpikir, memanggilnya ke rumah kita, melakukan pekerjaan ringan, sekalian menemani Anda. Jadi setelah ini, kamu yang bertanggung jawab. Dia bisa datang. Tentu saja saya senang. Kakek, Nian akhirnya bertemu dengan kakek. Nian, kamu salah orang. Itu dia kakek yang sebenarnya. Dia yang sebenarnya Nian. Jarang sekali Anda cocok dengan Nian. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab untuk aktivitas sehari-hari Nian. Omong-omong, Nian alergi terhadap kacang tanah. Jangan sekali-kali memberinya makan. Makanan apapun yang berhubungan dengan kacang tanah. Nian saat kecil juga alergi terhadap kacang tanah. Li Taizu, Ceo saya mengerti. Saya dengan susah payah mendaki cabang tinggi keluarga Gu, tapi tidak boleh dihancurkan oleh Li Tiesu. Sampah ini merusaknya. Tidak bisa. Saya harus mencari cara untuk mengusirnya. Putri CEO Gu mengalami alergi kacang tanah. Istri, begitu larut masih belum tidur. Kamu bilang Li Maochong. Apakah dia benar-benar ayah kandungku? Lalu mengapa Nian? Dia lebih memilih dekat dengan orang asing daripada bertemu dengannya. Anak kecil tidak mengerti. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Susah payah ayah dan anak bersatu. Harus lebih bahagia. Kamu benar. Ayahku telah menderita begitu banyak demi aku. Kita tidak seharusnya meragukannya. Oke aja. Ayo tidur, pergi. Rekan kerja, Li Tiesu, kamu memang tidak membuatku tenang. Aku pasti harus mengusirmu. Asisten kecil, cari cara untuk membuat satu. Istri saya dan Li Maochong
Tes keterikatan ayah anak. Ngomong-ngomong, hal ini harus dirahasiakan. Jangan ungkapkan apapun. Apakah kamu menyadari? Sejak Li Tiesu datang, selera makan nyonya jadi baik. Iya, dia sekarang masih di dapur, membuatkan dia bubur labu. Berhenti.